Kayak ada kalimat belum selesai tiba-tiba udah potong Iya, gitu. kayak ada film yang patahnya tuh kasar banget. Uhuy. Uhuy. Hai. Welcome to film kita review Suka kita. Hari ini kita mau bahas satu film yang baru 2 hari ini ya muncul di XXY. Judulnya apa nih? Nope, N-O-P-E gitu, kayak ada artinya nggak sih? Gue kira Nope itu nggak ada apa-apa gitu. Ya, Nope. Ternyata ada kepanjangannya ya kan? Bisa not of planet Earth. Ya. Artinya berarti bukan dari bumi. Berarti sebenarnya kalau dari filmnya, kalau orang tahu artinya, orang sudah tahu itu artinya apa, film apa. Sebenarnya itu kan tentang ini ya, tentang horror science fiction ya, Iya. science fiction gitu. Iya. Kenapa horror? Padahal gue berharap karena memang genre kita tuh selain horror, thriller Iya, dan misteri. misteri gitu. Gue sampai mikir nih, ini horornya di mana? Apakah ada hantu? Nah, Pikirnya sih udah hantu ya. Karena video-video kita sebelumnya itu kita bahas tentang hantu kan. Jadi iya. ngedengar kata horor di film ini, Apakah ada hantu gitu? ekspektasi kita langsung berharap Ada hantunya ya? Hantunya kayak gimana ya? Kita mikirnya kayak ya hantunya kayak angin atau apa gitu. kayak film biasa loh, lihat aja Kayak deh, film biasa. lihat posternya gitu cuma ada lima orang. 5 orang. Apa gitu? Bahkan trailernya pun juga nggak ada hal-hal menakutkan selain pembunuhan gitu kan? Gak ada. No, bukan pembunuhan, tapi kayak darah gitu kan? Enggak. Mulus banget. Dan kayaknya sutradaranya ya, Jordan Peele ya, ini luar biasa. Kalau teman-teman udah pernah nonton film Get Out, itu salah satu film yang sempat tidak boleh tayang di Amerika karena benar-benar mengandung rasis banget gitu. Tapi kalau lu nonton Get Out sama Us ya, itu 2 film itu keren banget sih. Nah, film ketiganya Jordan Peele, bukan ketiga lah, gue lupa. Tapi film berikutnya yang sekarang ini lebih ringan daripada film sebelumnya. Ya, karena memang ini film luar biasa ya. Karena memang Jordan Peele itu jujur kalau gue itu sutradara yang out of the box banget ya. Dia masukin film Get Out, sekarang dan film yang ini tuh yang gila. Dia ngambil sudut pandang yang lain tentang suatu hal. Yang nanti kalau kalian nonton ini, kalian bakal berpikir, oh ini kayak gini. Ternyata, Bukan. Dan, kayak gini. dan ditambah lagi kita nontonnya IMAX. Emang di IMAX ya? IMAX. Iya, IMAX juga emang. IMAX. Kameranya juga kamera IMAX kan? Wow. Itu mahal banget Kita budgetnya tetap dia ada juga lensa kayak- gitu. Kan Lebar ciri-ciri film IMAX itu dia bisa sampai kalau sering kita lagi nonton tuh tiba-tiba ada suara sebelah kanan, suara sebelah kiri gitu Iya, kayak. dan itu feel-nya kerasa banget. getarannya. Itu kita kayak ada suara orang dari jauh, kita dengar sebelah kiri, memang benar dari sana gitu. Bahkan sampai bergetar ya. Sampai selesai film pun kita ikut bergetar itu. Vibes-nya kayak baik gitu, kita Ya, selesai film tuh capek ya kak. Capek banget. Karena memang seperti diajak berpetualang. Ini sebenarnya film tentang apa sih ini? Mungkin teman-teman sebelum nonton ya tentang apa sih ini gitu. Kita nggak spoiler tapi dikit aja kali ya gitu. Karena memang sinopsisnya seperti itu. Iya. Jadi kita itu sebenarnya tentang orang di pedalaman California. Ada 2 tokoh utama, kakak dan adik. OJNM ya, OJNM. Dia itu ingin mengambil gambar dari UFO. dia mau mendapatkan itu, mendokumentasikan itu untuk apa sih? Ke uang sih. There's plenty of videos of flying shit on. Awalnya. Tapi endingnya gitu ya. Ya, tapi yang menarik sih sebenarnya tuh dia ngambil sudut pandang bahwa yang namanya UFO ya seperti ini gitu. Nanti ada satu adegan yang gue pikir ini bener-bener UFO, beneran film ini loh, film alien. Nah itu bener-bener ya tuh. Ya, kalau kita sering dengar kan kalau UFO itu kan kebanyakan kayak robot, isinya alien. Gitu, kayak robot teknologi gitu. Tapi film ini mengatakan bukan. Iya. Dibilang tadi ya film alien yang berbeda ya. Salah satu pun tebakan kita tuh kayak bener gitu. Karena kita mikirnya awalnya kayak film horor gitu kan, kayak Iya. dari sosok hantunya tuh kayak gimana? Hantu kayak gimana? Hantu atau apa? Terus abis ngira hantu
muncul alien. Oh, UFO, berarti hantunya alien kali ini. Nah, iya. Hantunya alien, ternyata Bukan. Kenapa ya? Kira apa? Karena gue awal gue sebenarnya agak kecewa karena pas di awal tuh tiba-tiba ada kuda. Kok jadi film cowboy? Oh, Gue jadi, ya apa sih ke film cowboy gitu? Kalau 15-20 menit pertama itu kita tidak dilihat bahwa ini adalah film horor ya. 50% berikutnya itu baru kita dibawa ketegangan-ketegangan yang sebenarnya di situ sih baru menariknya sih gitu. Oke, nah kira-kira dari film tadi apa sih yang bikin kita tertarik? Kalau dari gue sih rasa penasaran kita tuh tebak-tebakan kita kayak mikirnya ini tuh hantunya kayak gimana ya gitu. Karena kan Nope itu kan not of planet Earth, berarti kan bukan dari bumi. Tapi jujur lo gue nggak tahu itu apa tuh. Ya kan? gue juga sama. Tapi itu ya udah nggak Ya ada. udah, memang gitu. tidak, Iya, gitu. kan? Nope. Nggak tahu. Karena Nope, tidak. kalau nanti Gitu. tidak ada beberapa adegan si OJ-nya selalu bilang nope. Iya. Sama. Adiknya juga Adiknya ya, juga. si Emerald juga nope. Kalau menurut gue adegan yang bukan adegan ya, tapi yang menarik dari film ini itu adalah cara sutradaranya untuk menggambarkan sosok UFO itu kayak gimana. Gitu. Karena pasti out of the box banget. Iya. Lu ngira UFO yang kayak gimana, ternyata oh begini gitu. Emang iya gitu. Pasti bakal mikir kayak gitu sih. Karena sampai sekarang kayak kita juga mikir UFO tuh kayak gimana sih? Ya, Kita juga iya. nggak tahu kan. Kita nggak tahu kan UFO itu kayak gimana. Banyak orang menggambarkan punya persepsi masing-masing tentang UFO itu sendiri, tapi dia mencoba menggambarkan UFO dengan caranya. Iya nggak Gitu. sih? Beda banget gak sih? Iya, beda banget. Beda banget cara Beda-beda. gambarinnya. Bilang ya itu beda banget. Ini banyak banget kejutan sih ya. Yang kita buat kita jadi tertarik untuk nonton film ini. Gitu. Ditambah lagi kita nontonnya pakai IMAX. Di Kalau- IMAX. Dina gimana Dina? Yang tertarik ini? Oke, kalau menurut aku hal yang menarik di film ini adalah dari karakternya sih kalau menurut aku. Great great grandfather. Great. There's another great. Jadi karakter si Im sama si OJ ini memang berbeda banget ya. Si OJ yang bener-bener pendiam, terus si Im yang bener-bener kayak extrovert banget ya, extrovert banget, super bebas, super free gitu. Dan dari awal aku suka karena dari awal sampai akhir karakternya itu nggak berubah. Jadi dia memang dibuat seakan-akan ya sikapnya memang seperti itu. Kayak si OJ yang dari bapaknya mengalami kejadian seperti itu. Kalau aku tuh langsung kayak, hah? Bapaknya dead kok dia nggak biasa aja gitu loh. Dia biasa aja bahkan sampai akhir jadi oh memang dia wataknya seperti itu. Bahkan waktu dia menghadapi hal yang besar di depan dia tuh santai gitu loh. Karakternya kuat lah ya. Karakternya Keren. dibuat sangat-sangat berani dan kuat dan itu yang bikin kayak wah keren nih film gitu. Setelah gua pikir-pikir ya gitu, ada satu adegan yang mungkin teman-teman agak bukan adegan ya, jadi ada kondisi di mana ngebahas tentang monyet. Itu awalnya gue mikir, ini apa sih gitu. Tapi kalau pas kita bahas lebih dalam, ini ada bahas tentang yang namanya teritori. Jadi di situ dia ngasih sudut pandang yang keren banget bahwa ada loh dalam dunia itu ya, setiap orang tuh punya yang nama teritori. Tapi itu keren sih. Tapi Kak, itu dia disebut sebagai ngasih petunjuk nggak sih kalau di awal? Kalau filmnya itu seperti itu, tapi kita dari awal memang tidak bisa mengerti itu. Iya. Kalau belum melihat gambar keseluruhan. Yap, betul. Sebenarnya Kak. dari awal dia udah ngasih kode. Oh, kayak gini loh. Ya kayak kita contoh judulnya aja Not of Planet Earth. Kita kan udah tahu nih Ini film resepnya apa seperti sih? Film apa? gitu. Bener. Berarti kan kita harus nonton dulu kan gitu. Iya. Jadi kita Sampai tahu akhirnya- jalan Kerennya ceritanya, begitu nggak sih? Iya. jalan ceritanya terus maksud dari Jadi banyak ini, misteri yang si Jordan Peele ini mau tunjukin gitu. Betul. Iya, dan menurut aku ceritanya tuh sebenarnya sederhana, cuma dikemas dengan menarik, kelihatannya tuh jadi rumit banget. Padahal ini ceritanya ya simple gitu loh. Cuma kitanya nggak bisa mikir sampai sejenis sutradaranya kali ya. Ditambah lagi alurnya pun nggak Nggak langsing, rumit ya. Tapi ada Cuma mungkin sebenarnya ada maju mundur awalnya juga kan. maju mundur. Tetap maju mundur juga kan. Tetap Itu ada aja. makanya kenapa kalau bagi yang nggak suka nonton film mikir, ya lu nggak akan tertarik sih. Jadi kayak apalagi yang berbau-bau ini kayak ilmiah juga nggak sih? Kayak science, science iya. gitu. Sebenarnya emang hampir rata-rata film yang misteri gitu hampir ngambil tema yang alur maju mundur sih. Iya. Misteri. Betul. Hampir Biar tahu misteri. oh alasannya kenapa bisa begini dikasih tahu alur mundurnya. Tidak langsung tiba-tiba ngasih tahu jawaban yang ini ya. Yap.
Betul. Nah, kenapa film ini layak ditonton? Menurut Ayu gimana? Kenapa kita harus nonton film ini? Ya lu liat posternya aja kayak dari situ dia penasaran nggak sih, cuma awan terus kayak ada, lu ngeliatnya apa sih, pertama rainbow nggak sih? Boring banget nggak sih? Kayak intinya. Kalau posternya boring sih. Posternya memang nggak Kayak tertarik film sih. detektif atau film cowboy gitu. Iya, kayak kita bisa gitu bikin cuma Awan, empat gambar rainbow. disusun gitu, terus ada tuh no gitu loh. Apa sih gitu kan? Iya. Kesel terus itu, tapi cuman bayangan kita. Aliennya bukan alien ya. Ya ekspektasi kita Kalau patah di situ. balik gimana? Oke, kalau menurut aku film ini layak ditonton atau enggak, layak. Cuma tergantung lagi. Kalau teman-teman suka science fiction yang memang berhubungan dengan science gitu, silakan tonton. Ini sangat layak untuk teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan tidak, Anda suka genre romance, romcom gitu, nggak usah ditonton. Karena ini nggak akan sama sekali bagus untuk kalian gitu. Tidak ada. Ya, kalau aku ya suka genre apapun, cuma memang pada awalnya aku ngerasa ini film boring banget sih. Karena emang belum dapet inti dari ceritanya kan. Ketika udah dapat baru ngerti oh kayak gini. Iya. Tapi memang dari awal, ini kapan sih munculnya? Film itu lama kan ya? Lama. 2 jam, 2 10 Jam menit. 15 apa? 10 menit. 10 menit. Ah. 130 menit. Nah, dan itu 15 menit, 20 menit awal itu boring sih menurut aku. Nggak menarik gitu. Kalau menurut gue film ini, karena sebelumnya kita ngambil tema horor yang ada hantunya ya, awal mula gue takut hantunya apa gitu kan, kayak gimana, tapi ternyata menarik dan menurut gue ini ngebuat gue mikir banget. Jadi gue sangat sarankan, rekomendasiin buat kalian yang emang pengen nonton film-film yang mikir ya, mikir kayak gimana, kira-kira ke depannya kayak gimana, dan nggak terlalu banyak pembunuhan yang brutal. Gue rasa ini salah satu film yang rekomendasi banget. Iya, padahal rate-nya 13 ke atas kan, tapi Ya, tapi ya nggak ada kok. pembunuhan yang brutal sih nggak. Di situ nggak. Ada. Tapi nggak ada, ditayang tapi nggak dulu. ditayang itu dan dia bener-bener nge-skip Bersih, itu kan. Iya. Visualnya nggak brutal. Iya, visualnya nggak brutal. Nggak lebih brutal. Bukan tidak berani ya, tidak terlalu mencolok lah. Tidak terlalu mencolok. Karena bukan trailer juga kan. Yep. Tuh, nggak terlalu trailer banget. Kalau emang karena gue ngikutin si Jordan Peele, apapun oke. filmnya gue akan Oh. tonton sih gitu. Dan katanya dari dulu tuh Jordan Peele tuh suka memberikan inti-inti atau pesan-pesan tersendiri dalam filmnya. Ya, kalau seandainya di Get Out itu tentang keras gitu. Di akhir itu ngebahas tentang beberapa keluarga gitu. Di sini tuh ngebahas juga sebenarnya gitu. Dan kerennya dia ambil sudut pandang yang berbeda sih. Jadi gue pikir buat kalian yang senang mendapatkan film yang bentuk baru, ya ini harus ditonton sih sebenarnya. Oh. Gitu. Apalagi yang pecinta film ya. Tapi mungkin nggak mayoritas suka film seperti ini sih. Iya. Ya, berarti Mungkin aku mikirnya kayak mungkin penontonnya ini penggemarnya yang udah tahu Jordan Peele. Iya. 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 Oke, sekarang apa sih kekurangan dari film ini ya? Menurut gue tuh 30 menit kayak gue tuh tidur gitu. Gue bukan 30 menit tidur, Kayak maksudnya nunggu semenit, ini mana tuh- sih awal mulanya gitu loh. lama gitu lah. Kalau menurut gue terlalu lama banget untuk Iya. mereka untuk ngangkat Ngangkat ceritanya. gitu. Kenapa Yap. nggak di awal tuh langsung kejadian langsung aja gitu kan? Ya kejadian langsung sesuatu gitu kan yang membuat itu akhirnya menjadi klimaks gitu. Tapi tuh klimaksnya tuh lama banget, dia kayak background dulu lain itu lama banget. Tapi ya sebenarnya pas lagi udah hampir 1 jam ke belakang itu udah mulai menikmati Intens. gitu. Bahkan udah mulai wah gimana nih gitu. Ya itu sih paling. Selain tadi ya terlalu lama gitu, mikir sih tadi lu selesai nonton jadi kayak udah capek ngerasain sensasi IMAX ditambah ini tadi gimana sih? Ini kok kenapa sih alasannya dia begitu? Kenapa? Kok gitu sih? Gue kalau tanya kekurangan karena ini bicara genre horor, gue tuh berharap ada sensasi horor yang lebih. Tapi tidak terlihat kayak ada sih, ada 2-3 adegan yang horor tapi ya jam sekarang dikit lah. Tapi ya gue berharap lebih, tapi nggak gue nggak dapet di situ sih. Bilang aja gitu science fiction gitu, bukan ada horornya. Karena lu kalau nonton film Get Out itu kelihatan banget gitu. Suasananya dibuat mencekam. sebenarnya itu juga ada kan? Iya ada. Sebenarnya ada, cuman yang gue bilang tadi loh. Lempar disbam gak sih? Iya, maksudnya iya. apa namanya ya? Suasana mencekam itu terlalu lama. Oh. Gue tuh terlalu lama. Jadi tuh kayak maksudnya
Ya maksudnya kita nggak tahu ini film hantunya, kita lagi nyari-nyari Bukan hantunya. Yang horor itu yang ketika dia ada di atas rumahnya. Nah maksudnya. Tapi emang bener lama. Lama, Emang bener lama. untuk Iya mengangkat. sih. Jadi nggak. Ya kan kalau film-film lain kan ketemu nih sosoknya, Langsung hilang. duduk gitu kan. Kalau itu lama gitu, jadi kayak nggak. Kalau menurut gua apa yang kurang dari film ini ya sebenarnya hampir sama. Kita terlalu bertele-tele di awal. Kita bertele-tele banget di awal, terus lama banget ngangkat cerita aslinya, lama banget buat ngangkat ketegangan kita. Walaupun sebetulnya ada maksud di situ, ada kisi-kisi yang pengen tunjukkan di situ, yang bisa kita jawab, yang menjadi jawaban buat Di akhir. Betul. Gitu. Ya, kalau kita nyimak banget ya. Ingat banget. Nah, makanya ya paling kekurangannya tadi kita harus benar-benar nyimak dari awal walaupun itu kurang menarik. Siapa yang nungguinnya? Kalau menurut aku kekurangan dari film ini itu still boring buat aku yang nggak suka, yang sebenarnya suka science fiction gitu. Jadi karena tadi durasinya untuk dapat feel cerita aslinya itu terlalu lama, jadi feelnya tuh kayak memudar gitu. Ya mungkin rasa horor itu dari rasa menyekamnya, terus ditambah Iya, juga- mungkin ada beberapa adegan aja gitu Iya, kan. jadi mereka ngambil nih horor nih gitu. Jadi kayak Tapi oke. sebenarnya filmnya juga horor. Karena kan film hantu kan, nanti adegannya ntar ada hantunya kan. Iya. Ada Tapi hantu. tau gak sih, aku ngerasa Kalau orang ditanya- sama siapa? Hah? Sama si OJ-nya. Nonton film Get Out itu dia cuma main lirik muka mata itu tuh mencekam banget. Iya. Karakternya dia Tapi kan ada satu adegan di mana teman-teman bawa ini film hantu. Nah, Serem banget hantunya. Ya gitu. Wow. Kak, lu nonton aja deh pokoknya. Kita langsung siap-siap. tadi kan kita udah jelasin dari Kelebihan. kelebihan, berapa nih kira-kira rate-nya. 1 sampai 10 1 sampai 10 dibandingkan dengan film horor film lainnya. lainnya. Karena kita aspirasi kita kan beda-beda. Mungkin mulai dari Mas Gue karena Kak gue Ibnu, penggemar ya. Jordan Peele gitu, gue kasih angka 8. Oh, oke. Kak Ibnu 8. 8 dari 10 ya. 8 dari Kalau dilihat dari horornya mungkin bakal kecil sih. Tapi kalau digabung sama cerita filmnya, gue ngasih nilai 7,5. 7,5. Karena jalan ceritanya bagus sebetulnya. Ada pelajaran yang diambil sebetulnya. Oke, kalau aku ngasih mungkin 6,5 kali ya. 6,5. Karena aku jarang nonton film kayak gini dan nggak terlalu suka, jadi ya feelnya nggak enak aja gitu. Kalau gue sebenarnya satu yang baru karena awalnya mikirnya adalah filmnya tuh bener-bener horor gitu. Pas lagi udah kok kayak tiap hari tuh terang gitu, mungkin bikin boring kali ya. Suasana California itu terang mulu gitu. Jadi kayak aduh boring banget gitu kan. Tapi bener kata Kasih, harus nyimaknya tuh harus ekstra dan ditambah gue juga mungkin keadaan yang ngantuk juga gitu. Mungkin gue kasih nilainya 7 kali ya. 7 lah, 7. Tapi 7-nya tuh karena satu hal yang baru gitu. Iya sih, posisinya karena kita nggak tahu ya, banyak situasi kondisi juga, kira ya udah pas nonton dapat sih feel terakhirnya emang kenceng banget, cuman pas di awal jadinya 7 kan tadi 7,5, 7 aja 7,3 boleh? Iya, gue 7,3 karena 7,3. Nah, aku mau nambahin. Susah banget. Nambahin 6,5-nya. Mau nambahin 6,5 jadi Gede banget. Aku nambahin lupa. Tadi aku mau nambahin kalau misalnya kekurangan dari film ini adalah bikin mata sakit. Karena abis gelap, tiba-tiba oh terang. Ada satu adegan dimana kayak ini abis dari gelap banget nih, tiba-tiba, brightness-nya langsung Tapi ini ada satu tutup hal yang mata gitu. Tapi ada yang hal berkesan tau, cara mereka untuk meng-cut filmnya itu ada ih gitu. Iya, kayak ngerasa salah potong nggak sih? Tapi kan gua nggak tahu sih ya apa itu cara. Spoiler. Itu kan cara film itu ya. Iya, ada kayak Mereka tuh ngedesain film itu kayak tek, ini apa sih? Tek. kayak ada kalimat belum selesai tiba-tiba, udah potong Iya, gitu. kayak ada film yang patahnya tuh kasar banget. Oh enggak mungkin. Kalau gua ngerasanya mungkin ya, ngerasanya itu kan film udah lama banget tuh. Dia ngekat gitu seolah-olah biar cepet. Padahal itu kan emang lama gitu. Itu belum habis. Nggak mungkin kayak gitu. astagfirullahaladzim. Salah. Gue sampai nyolek Dinda. Din, itu potong gitu ya? Loading gitu kayak Ya, pokoknya ada salah satu mereka lagi berdialog tiba-tiba harus dipotong. Nah itu yang apa salah potong apa yang sengaja gitu. Ya, tapi nilai dari gue benar-benar karena jalan ceritanya. Jalan ceritanya emang bagus banget, terutama ketika dia mengangkat
ras. Ya, dan ras ya. ceritanya emang menarik kan. Ras Baru- juga, terus ras. tentang binatang juga. Kalau lu perhatiin hidup. itu keluarga juga. Oh, Keluarga iya. juga bagaimana si OJ itu Emosionalnya ya. mempertahankan biar tetap di situ, gimana cara M biar menjaga kakaknya. Kakak ke adik lah ya. Iya, ada nilai moralnya lah ya. Banyak. Ya, Pokoknya tapi di film kita bahas tentang banyak genre ya, Betul. genre horor, dan ini horor science fiction baru, jadi kita yang mencekamnya ada. Semoga teman-teman yang mau minta kita bahas tentang film horor apa gitu, silahkan aja di komen ya. Yeay. Oke. Nah, pokoknya ini film suatu hal yang baru buat kita. Kita memang mau berbau-bau horor, ternyata kita dapat film yang horor science fiction gini. Pokoknya teman-teman semuanya jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye bye. Yeah, nah.